Luar biasa saudara, hari ini kita bersyukur karena beribadah dengan menikmati kasih Tuhan. Saya percaya setiap saudara yang hadir menikmati kasih Tuhan dan pulang dengan ucapan syukur. Tapi juga mungkin ada yang datang dengan pergumulan. Tetap percaya bahwa pergumulan saudara di dalam tangan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Hari ini saya mau berbagi tentang konteksnya membangun, kan, temanya membangun gambar dan rupa Allah pada manusia. Jadi saya mau mengingatkan kita bahwa kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Amin. Haleluya. Saya mau tanya, rupa Allah itu gimana ya? Kan kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Rupanya Allah itu gimana? Di Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Satu ayat saja, nanti kembali lagi ke slide. Yohanes 4 ayat 24. Kita baca sama-sama, nggak kompak nih. 1, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, dikatakan Allah itu roh. Ini dalam Injil Yohanes 4 ini yang berkata Yesus Allah itu roh. Ini peristiwa di mana? Waktu Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur. Murid-muridnya tegur Yesus, "Gak boleh loh ngobrol sama perempuan Samaria." Di sinilah letaknya bahwa kasih Allah itu nyata. Dia tidak beda-bedain suku dan bangsa siapapun. Kasihnya akan diberikan. Padahal sudah ada perjanjian tidak boleh ngomong loh sama apalagi Yesus. Tapi Yesus ada di sana dan berkata Allah itu roh. Barang siapa menyembah Bapa, dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Nah, apa konteksnya tadi dalam kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah? Mungkin bisa kembali ke slide. Konteksnya apa kok kita kalau digambarkan serupa dan segambar dengan Allah, padahal Allah adalah roh. Nah, ini dia, Kejadian 1, 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Huruf besar ya. Supaya mereka apa? Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang merata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Saya ulangi, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Enggak ada tengah-tengah tuh ya. Jadi laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita pahami ini, kita baca begitu, loh rupa Allah kan roh. Dan itu tertuang juga baru di dalam perjanjian baru, Yesus yang bicara. Lalu perjanjian lamanya gimana? Penjelasan Allah itu seperti apa? Tidak dijelaskan. Tapi Allah menciptakan manusia di Kejadian 27 itu. Dari debu tanah dihembuskan hidungnya dengan nafas Allah. Sehingga manusia itu menjadi hidup. Berarti ada roh Allah di dalamnya. Nah, disinilah kalau kita bandingkan kembali dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam perjanjian baru. Dalam Galatia lebih jelas, surat Galatia 5 itu ya. Bahwa manusia itu hidup menjadi manusia apa? Roh, bukan manusia daging. Sebab kalau manusia hidup dari manusia daging, maka macam-macam di situ ada dosa, kejahatan, percederaan, iri hati, dengki dan sebagainya. Manusia harus hidup dibangun dari manusia roh. Tujuannya apa? Kalau dalam surat Galatia supaya buah-buah roh itu atau 9 buah roh itu dihidupi. Padanan ini ditarik. Berarti pada waktu manusia diciptakan pertama menurut gambar dan rupa Allah, itu bukan berupa fisik seperti ini. Ini adalah gambaran yang Tuhan ciptakan. Tapi Tuhan mau ketika manusia diciptakan serupa dan segambar adalah hakikat di dalamnya. Roh yang ada dalam saudara itulah yang muncul menjadi pribadi-pribadi Allah. Bukan berarti menjadi Allah. Tapi hidup kita berbeda. Nah, coba kita lihat ayat yang ke-28. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Tadi sudah diciptakan laki-laki dan perempuan.
lalu beranak cucu dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan di laut, jadi laut ya, di air, burung di udara, atas udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lengkap. Air, udara, darat. Semuanya Tuhan mau kita berkembang, lalu menguasai. Di sinilah letak bahwa expanding the kingdom itu nyata. Sejak awal itu Tuhan sudah membentuk dan menugaskan laki-laki dan perempuan itu untuk berkuasa. Tapi karena dosa, maka itu tidak terjadi. Sepanjang sejarah di perjanjian lama, manusia berusaha untuk kembali kepada Allah. Dengan norma-norma apa? Banyak itu di sisi Imamat Ulangan. Kalau dia buat dosa, dia harus datang kepada Tuhan dengan korban, yaitu hewan. Tapi dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia mau supaya gambar dan rupa Allah itu kembali kepada manusia. Sehingga dia datang untuk menebus manusia dari dosa-dosanya. Satu kali untuk selama-lamanya. Ketika itu terjadi, maka manusia hidup dalam kemerdekaan, tidak lagi dalam kuasa kegelapan. Hanya ada kehendak bebas yang membuat manusia itu bisa kembali jatuh di dalam dosa. Nah, hal itulah yang harus kita mengerti, bahwa ternyata Tuhan sedang mengembalikan gambar dan rupa Allah kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Makanya dia bilang Yohanes 14 itu, aku akan minta kepada Bapa supaya dia memberikan Roh yang menuntun kamu dalam kebenaran, jika kamu mengasihi aku. Tujuannya supaya kita hidup di dalam apa yang Tuhan mau. Adam yang pertama diciptakan kan luar biasa itu. Namai binatang dan sebagainya. Tapi karena dosa gugur. Nah, Yesus mau mengembalikan itu. Kesempurnaannya ada dalam Yesus. Tapi kita semua harus menjadi gambar dan rupa Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia dapat bersekutu dengan Allah dan secara unik mencerminkan kasih. Ini yang menjadi rupa Allah dalam hidup kita. Karena Allah roh, saudara daging. Tidak mungkin gambaran Allah dinyatakan dalam daging. Tapi gambaran Allah harus dinyatakan dalam roh. Makanya Paulus bilang, hiduplah dalam manusia roh yang sudah diperbarui itu. Supaya ini manusia dapat bersekutu dengan Allah. Sebelumnya gak bisa loh tanpa Yesus. Kita gak bisa muji Tuhan kayak tadi. Di jalan saudara bisa menangis, di kendaraan bisa bersyukur sama Tuhan. Bahkan di kamar mandi saudara bisa menikmati kasih Tuhan. Zaman dulu gak bisa, semua harus melalui imam. Imam pun datang harus diikat kakinya, dikasih kerincingan. Kalau mati di dalam ditarik, gak ada yang berani masuk. Masuk mati dia. Ingat waktu Musa ketemu Tuhan di Gunung Sinai, ditutupin mukanya. Begitu berhadapan dengan Tuhan kita mati. Tapi anugerah Tuhan buat kita semua. Untuk mengembalikan gambar dan rupa Allah melalui Yesus Kristus Tuhan. Amin. Melalui Yesus. Jadi barang siapa percaya kepada Yesus dikembalikan. Rupanya seperti apa? Gambarnya seperti apa? Apa yang Tuhan mau kembalikan dalam hidup kita? Ini persekutuan dengan Allah kembali. Sehingga kita bisa bersekutu dengan Allah. Kita dapat mencerminkan kasih kepada orang lain. Itu gambaran Allah. Saudara hidup sebagai daging, tapi sifat, karakter, nilai-nilai itu terimpartasikan keluar, itu adalah kasih Allah. Sehingga kita butuh kasih Allah untuk bisa dibagikan bagi orang lain. Kemuliaan Tuhan, bagaimana kemuliaan dinyatakan orang kita ini daging? Kita dimuliakan oleh Kristus. Pada waktu orang didoakan, mengalami kesembuhan, mukjizat terjadi. Kita sedang mempermuliakan siapa? Tuhan yang berkuasa. Melalui hidup saudara dan saya, banyak kesaksian. Maaf, bahkan ada pembantu rumah tangga itu membawa jiwa buat Tuhan Yesus Kristus. Dia juga belum percaya Tuhan. Tapi dilihat anak Tuhan luar biasa, dia bilang, ibu, anak Tuhan itu luar biasa. Ini kesaksian langsung. Dia cerita sama saya. Di depan ruang ICU. Di mana majikannya sedang di ruang ICU. Tapi di situ saya lihat iya, karya Tuhan ajaib. Seorang maaf ya, yang membantu di rumah tangga, tidak kenal Kristus, dia lihat di TV, dia lihat kesaksian banyak orang, dia bersaksi bagi majikannya, majikannya terima Tuhan. Luar biasa, karena dia tahu di dalam Kristus ada pengembalian identitas. Di luar Kristus gak ada pengembalian identitas, kita hilang dan mati. Tadi Pak Arifin berkata di luar Yesus gak bisa buat apa-apa.
Jadi memang kuncinya melalui Yesus Kristus. Bayangin zaman dulu susah sekali. Mau ketemu Tuhan, Tuhan di mana ya? Tanya sama imam. Bawa sesuatu kepada imam. Kita nunggu. Waktu zaman Musa, sebelum mertuanya Yitro datang, susah sekali orang ketemu Musa untuk bertanya. Untuk mengadilkan perkara dari pagi sampai sore. Udah bunuh-bunuhan mungkin di sore hari. Zaman itu sudah luar biasa. Tapi hari ini kita semua dalam anugerah Tuhan. Yesus mengembalikan gambar dan rupa Allah melalui Yesus Kristus. Supaya kita dapat bersekutu. Mencerminkan kasih kita kepada banyak orang. Kemuliaan Kristus. Kekudusan Tuhan. Sehingga kalau kita menjadi gambar dan rupa Allah yang diciptakan Tuhan sejak awal. Itu kan identitas kita. Sebagai anak Tuhan. Sebenarnya ya. Harusnya hidup dalam kekudusan. Kenapa gak bisa? Ya karena gak mau. Sederhana aja. Kenapa saya gak bisa dalam kekudusan? Karena kita gak mau. Kalau kita mau hidup dalam kekudusan. Karena Tuhan sudah berjanji akan memberikan roh yang menuntun kamu dalam kebenaran. Roh Kudus. Jadi mari kita kembali kepada ciptaan Tuhan pertama. Bahwa kita, saudara dan saya, diciptakan serupa dan segambar. Dalam kasih-Nya, kemuliaannya, dan kekudusannya. Memiliki keserupaan moral dengan Allah karena tidak berdosa dan kudus. Pikirannya itu normal. Pemahaman kita jauh sekali dari hal itu. Karena moral itu harus serupa dengan Allah. Pikiran kita harus serupa. Karena menceritakan soal wanita saja nggak boleh inilah, nggak boleh pakai apa yang mini-mini dan sebagainya. Sorry kok jadi batuk. Membicarakan wanita jadi batuk sih. Banyak aturan yang dibuat hanya untuk wanita, tapi prianya nggak diperhatikan. Padahal ukuran Yesus berbeda. Ketika pria melihat wanita, lalu sudah merenungkan di pikirannya, berdosa? Sudah berdosa. Standarnya lebih tinggi. Jadi yang berubah orang lain untuk kita atau kita untuk orang lain? Kan harusnya kita untuk orang lain. Dan Tuhan menyediakan itu melalui rohnya yang kudus. Hiduplah di dalam kasih dan kebenaran. Maka kamu akan berubah untuk orang lain. Kepercayaan yang lain itu mengubah orang lain untuk dirinya. Tapi saudara berbeda. Karena Yesus berbeda. Yesus mengubah dirinya untuk saudara. Dia turun untuk kita semua. Dan kita sama. Kita harus bertobat. Karena bicara moral itu pertobatan. Baik di pikiran, hati, dan mata, telinga, sebagainya. Supaya waktu kita berubah moralnya, melihat sesuatu tidak berubah. Kan beda kalau saudara ke Kute, orang lagi jemuran, saudara marah-marahin, kamu merusak iman saya. Gara-gara kamu jemuran saya ini loh, jadi abnormal otaknya. Masa begitu? Seharusnya kan ya biasa aja sih. Orang kita yang menguasai diri kita kok. Kan bukan orang lain, kan diri kita yang menguasai. Itulah perbedaannya. Jadi saudara jangan terpancing dan akhirnya tersesat juga seperti mereka ya. Kasihan yang diurusin wanita saja. Memiliki hikmat. Hati yang mengasihi dan kehendak untuk melakukan yang benar. Nah ini juga perbedaan bahwa saudara hidup segambar dan serupa Allah. Ada hikmat Allah. Tubuhnya memang tubuh daging, tapi roh Allah ada dalam saudara. Sehingga saudara punya hikmat, itu yang membedakan. Kalau kita segambar dan serupa dengan Allah, berarti saudara punya hikmat. Hikmat apa Pak? Mengelola. Sebab di dalam Kejadian pertama dan kedua dijelaskan. Ketika manusia didoakan Tuhan, berkembang biaklah. Dan di yang kedua di Kejadian 2 dijelaskan. Ketika manusia ada di sana, ditaruh di Taman Eden untuk mengelola. Jadi kata mengelola itu datang dari Tuhan, idenya Allah untuk manusia di bumi. Tapi kenyataannya ketika kita buat dosa, kita gak bisa ngelola waktu kita kok. Gak bisa ngelola keuangan kita, gak bisa ngelola rumah tangga kita. Dan kuncinya ada di pria. Karena memang Tuhan ciptakan pertama Adam. Lalu wanita Hawa untuk menolong. Jangan terbalik. Wanita di depan, prianya yang nolong. Padahal pria diciptakan menjadi figur Allah dalam keluarga. Dia harus kudus, pria di dalam keluarga. Pria harus menjadi gambaran Allah di dalam keluarga.
Karena memang prioritas pertamanya itu. Tuhan ciptakan pertama itu kan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Saya lanjut ya. Hidup dalam persekutuan pribadi dengan Allah yang meliputi ketaatan moral dan hubungan intim. Jadi kalau diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, inilah yang terjadi dalam hidup kita. Seharusnya. Bukan secara harafiah gambar Allah kayak kita. Dia roh, Yesus yang bilang. Allah itu roh. Nah, tapi kita pakai daging. Sehingga persekutuan pribadi kita harus dibangun. Orang akan melihat bahwa Anda adalah milik Kristus. Anda adalah pribadi yang menjadi rock, representative of Christ kingdom, perwakilan kerajaan Allah di bumi. Ingat peristiwa di mana Yesus di Matius 4 ayat 17. Pertama kali dia ada, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu dia belum berkhotbah loh. Matius 5 baru dia mulai berkhotbah, berbahagia. Tapi sebelum itu sudah dinyatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Artinya dia ingin mengembalikan yang pertama itu. Di mana manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Di Taman Eden. Yesus mau mengembalikan. Untuk itu dia merubah pola pikir kita. Dia bangun murid-muridnya. Supaya menjadi kesaksian. Bagi kita sekalian. Jadi kalau saling melihat. Kamu gambar dirinya Allah. Berarti dalam dirimu ada ini kasih. Ada kemuliaan Tuhan, ada kekudusan Tuhan, ada keserupaan moral dengan Tuhan, ada hikmat Tuhan, dan ada persekutuan yang intim dengan Tuhan. Itu gambar diri kita di hadapan Tuhan. Kalau itu hilang, yakin saya, saudara akan berpikir dosa dan sebagainya. Karena di luar Kristus kita nggak bisa bikin apa-apa. Mazmur 8 ayat 5 dan 6 bilang gini, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti manusia. Konteksnya ini adalah, kalau saudara di ayat pertama, itu manusia hina menjadi makhluk mulia. Manusia yang berdosa dijadikan makhluk mulia. Saudara dimuliakan oleh siapa? Tuhan Yesus. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu sendiri. Bahkan kita diberikan kemuliaan dan hormat. Itulah identitas kita waktu kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ini perjanjian lama loh, belum ada Yesus. Lalu perjanjian baru dalam surat Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia yang baru. Yang Paulus bilang, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Kejadian pertama tadi. Dalam apa? Kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itulah gambar diri kita. Diciptakan. Jadi saudara harus tahu identitasnya. Kalau ditanya siapa saudara? Saya gambaran Allah. Dalam diri saya ada hikmat. Banyak orang gagal gak bisa ngatur karena gak punya hikmat. Dari kenapa? Tidak ada persekutuan intim dengan Tuhan. Kita lihat waktu Pak Ahok di Jakarta. Cepat gak dia membuat sesuatu? Cepat. Dari mana? Kan hikmat Allah. Anak-anak Tuhan punya hikmat dalam kehidupan. Dapat mengatur pekerjaan, dapat mengatur rumah tangganya, waktunya, sebagainya. Ada hikmat Allah dalam hidup kita. Itulah gambar dan rupa Allah dalam diri kita. Memang secara fisik tidak sama karena Allah roh, kita daging. Tapi pada akhirnya kita mati, Mazmur 92 kan kita meninggal nanti itu rohnya kembali. Tapi kita selagi pakai tubuh ini kita punya tugas untuk menyatakan representative of Christ Kingdom tadi. Menjadi perwakilan kerajaan. Dalam proses penebusan, orang percaya harus diperbaharui kepada keserupaan moral itu lagi. Jadi memang proses penebusan itu dari karya Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betul kan? Kasih. Sebelum itu terjadi, kasih Allah ada. Jadi karya Tuhan adalah saya akan turun menebus manusia. Tapi setelah menebus, manusia harus ini. Diperbaharui moralnya, karena rusak manusia itu. Pikirannya sesat. Itu gara-gara buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tahu yang baik dan jahat. Jadi di sini sesat. Dan Yesus mau mengubahkan itu paradigma. Sehingga dia harus turun menebus kita semua. Keren kan Yesus ya? Tadinya kita gak punya pikiran ini loh. Rahasia ini gak dibukakan. Tapi karena Yesus, maka kita semua bisa melihat karya Tuhan. Kolose 3 ayat 10.
Dan telah mengenakan manusia yang baru yang terus-menerus diperbarui untuk apa? Memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi Yesus mau kita kembali pada waktu saudara diciptakan atau Adam dan Hawa diciptakan. Itu serupa dan segambar. Dalam apa? Kekudusannya, kebenarannya, kemuliaannya, kasihnya, hikmatnya. Kalau bicara hikmat sama Tuhan luar biasa, saudara. Kita di Bali kalau snorkeling atau diving luar biasa itu. Keren banget. Kok bisa ya karya Tuhan ajaib. Ikan berwarna-warni, terumbu karang yang berwarna-warni. Keren. Laut yang begitu bagus kalau dilihat. Itu hikmat Allah menciptakan dunia ini. Bayangin dunia loh. Luar biasanya Tuhan dan karya Tuhan. Jadi mari lihat diri kita bahwa kita adalah gambar dan diri Allah. Dari kekudusan tadi sampai kepada persekutuan pribadi dengan Tuhan. Adam dan Hawa memiliki keserupaan alamiah dengan Allah, diciptakan sebagai makhluk yang berkepribadian dengan roh, pikiran, perasaan, kesadaran diri dan kuasa untuk memilih. Itu awal. Tapi ada batasan. Dari susunan jasmanianya, laki-laki dan wanita itu menurut gambar Allah. Jelas ada batasannya. Allah roh, kita fisik, daging. Allah memberikan kepada manusia gambar yang dengannya dia akan tampil kepada mereka. Jadi dari awal Tuhan ciptakan supaya dia bisa berhubungan dengan manusia, ketemu dengan manusia. Makanya Tuhan sering datang ke Taman Eden, dicari Adam, dan bentuknya akan dipakai ke anaknya kelak nanti untuk penebusan. Penciptaan manusia dalam rupa Allah tidak berarti bahwa mereka adalah ilahi. Jadi ingat, kalau kita ini menurut gambar Allah, ada roh Allah, bukan berarti kita seperti Tuhan. Nah itu gak bisa digambarin gitu, karena cuma Allah yang kudus. Kita gak bisa menghakimi satu dengan yang lain. Itulah ajaran Tuhan. Ada dua hal yang Yesus bilang. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu. Dan hal yang sama dengan itu apa? Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu diajarkan oleh Tuhan. Tidak menghakimi, tidak melecehkan orang. Tapi kalau soal bicara kepercayaan kepada Tuhan, jelas kita harus kembali kepada apa yang sudah dinyatakan melalui firman Tuhan. Kebenaran itu jelas. Dan yang kedua, itu beranak cuculah dan bertambah banyak. Kan tadi diciptakan serupa dan segambar. Jadi nangkep ya gambar Allah. Saudara sama, hidup dalam kekudusan, kemuliaan, kasih, ada persekutuan intim. Nah, beranak cucu dan bertambah banyak, laki-laki dan wanita ditugaskan untuk bertambah banyak dan menguasai bumi dan hewan. Ada loh, orang yang punya, yang punya hewan, itu lebih membela hewannya daripada manusia. Iya, ada. Tapi kita beda di sini ya. Kita menguasai hewan. Saudara sayang hewan boleh? Boleh. Kasih dia iya. Tapi jangan sampai melebihi kasih kita kepada manusia. Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Diciptakan untuk membentuk hubungan keluarga. Itu laki-laki dan perempuan untuk hubungan keluarga. Bukan kumpul sapi. Maksud Allah dalam ciptaan yang dinyatakan ini menunjukkan bahwa baginya keluarga yang saleh dan mengasuh anak-anak merupakan prioritas utama di bumi ini. Untuk expanding the kingdom, memperluas kerajaannya melalui keluarga. Jadi peran ayah sangat penting dalam kehidupan umat percaya. Allah mengharapkan agar manusia mengabdikan segala sesuatu ke bumi kepadanya dan mengelola untuk memuliakan Allah sambil memenuhi maksud ilahi. Masa depan bumi diserahkan kepada kekuasaan manusia. Ketika manusia berdosa, maka manusia mendatangkan kehancuran dan kegagalan dalam penderitaan atas ciptaan Allah. Iya, saling menyakiti, saling membunuh, iri hati, maaf, bahkan di gereja juga ada loh suka membuli, memfitnah. Tapi di sini nggak ada. Saya lihat sih muka malaikat semua sini. Aman, aman Pak Soni ya, aman. Yesus Kristus sendiri bekerja untuk memulihkan bumi kepada tempat dan fungsinya. Jadi bekerja sampai hari ini Tuhan untuk mengembalikan itu. Jadi mari kita bekerja sama dengan Tuhan supaya kita semua menjadi bagian dari kerajaan serupa dan segambar. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Saudara dan saya. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri. Tapi oleh kehendak dia yang telah menaklukkannya. Ditaklukkan supaya saudara dikembalikan.
Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi tugas Tuhan adalah merebut saudara dari tangan iblis. Dia datang kedua menebus saudara dari tangan iblis di bawah supaya kita disadarkan kembali bahwa diri kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Jadi mari membangun gambar dan rupa Allah dalam diri manusia, dalam kita semua, itu dengan hidup yang benar. Ada hikmat, kekudusan, kasih dan sebagainya. Itulah gambar diri kita bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati kita.